Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang setting booting pada PC atau laptop. Ini kelanjutan dari video yang kemarin, yaitu tentang spesifikasi atau minimal instalasi hardware untuk sistem operasi. Setelah kita tahu itu, langkah selanjutnya yaitu kita harus menyeting booting pada PC atau laptop. Nanti di sini saya akan sekilas menjelaskan ya, tidak detail-detail. Yang penting untuk memula harus tahu dulu apa yang harus dilakukan untuk setting booting, karena nanti bootingnya kita arahkan ke media instalasi seperti flash disk atau DVD. Oke, untuk setting booting pada PC atau laptop, yaitu kita harus kenal dulu namanya BIOS dan UEFI. BIOS dan UEFI itu merupakan sebuah firmware ya, firmware kecil yang ditanamkan pada IC sebuah PC atau laptop. Dimana BIOS dan UEFI ini tujuannya untuk manajemen hardware. Jadi mahasiswa pernah menyalakan PC atau menyalakan laptop, biasanya ada tampilan pertama misalnya Asus atau HP atau Dell atau komputer lainnya, mesti ada warna hitam dan ada tulisan-tulisan gitu ya. Nah, itu yang dinamakan BIOS dan UEFI. Nanti saya ada contohkan di slide selanjutnya. Oke, untuk singkatan BIOS yaitu Basic Input Output System, untuk UEFI singkatannya Unified Extended Firmware Interface. Saya tidak akan menjelaskan terlalu detail ya, saya hanya sekilas saja, sekilas. Nanti untuk detailnya bisa dicari di Google sendiri. Ini masih dalam PPT saya, ini masih ada slide yang harus diisi atau seperti ini, kelebihan dan kekurangan. Nanti tugasnya yaitu melengkapi PPT saya, kemudian nanti saya akan sediakan slot pengumpulannya, dan nanti dibarengkan juga dengan tugas yang ada di pertemuan ketiga nanti jadi satu. Jadi ada dua file di pertemuan 3 dan file di pertemuan keempat, kemudian di RAR atau di zip, kemudian dimasukkan ke slot pengumpulan. Kemudian berikutnya yaitu cara masuk BIOS dan UEFI. Di sini saya tidak menjelaskan kelebihan dan kekurangan UEFI ya, silahkan ditambah sendiri agar lebih paham. Kemudian cara masuk BIOS atau UEFI. Untuk masuk BIOS ini berbeda-beda sesuai jenis BIOS dan merek laptop atau PC. Jadi memang beda-beda, merek BIOS itu atau merek UEFI itu beda-beda ya, ada yang Award, ada yang AMI, macam-macam. Dan juga model laptop PC, ada yang modelnya Asus, kemudian Acer gitu ya, beda-beda untuk cara masuknya. Jadi tidak misalnya saya F1 enggak F1 ya, ada yang F2, ada yang F3 gitu ya. Untuk masuk BIOS biasanya pada waktu kita nyalakan pertama, kita tekan tombol power, kemudian di dalam pertama kali nyala itu ada layar hitam, kemudian tulisan merek laptop atau merek PC, kemudian di bawah atau di atas itu biasanya ada tekan tombol misalnya escape F1, F2, F4, F10 atau delete ya, untuk masuk ke setup BIOS gitu. Nanti saya ada slide untuk penggambarannya atau contohnya di slide selanjutnya. Kemudian nanti setelah masuk BIOS, yang perlu dipahami lagi yaitu pengoperasiannya. Jadi misalnya tombol F6, F5 itu untuk geser kanan kiri gitu harus kita tahu. Nanti saya jelaskan untuk lebih detailnya ya. Nanti ada lihat gambar di bawah ini. Oke, seperti ini nih biasanya Pentium lama ya. Ini mereknya Award BIOS gitu ya.
Kemudian di sini di bawah ini ada tulisan merah ini ya, press F1 to continue atau del to enter setup. Nah, jadi tombol del silakan ditekan untuk masuk ke dalam BIOS seperti itu. Kemudian ada yang seperti ini, ada mereknya AMI BIOS, itu sama press del to run setup gitu ya. Atau mereknya HP ini press escape for startup menu, jadi untuk masuk ke dalam BIOS. Jadi macam-macam ya untuk cara masuk ke BIOS-nya itu. Ini harus dipahami ya. Kemudian atau laptop seperti ini, ada tulisan F2 or del to setup. Jadi seperti ini untuk setting awal BIOS. Atau yang biasanya beberapa laptop itu ada yang seperti ini, tekan F12 untuk boot option. Jadi kita nggak perlu masuk ke BIOS, kita hanya tekan F2 saja, nanti ada tersedia pilihan menu, misalnya ke booting ke hard disk, booting ke flash disk, atau ke DVD. Kita tinggal milih biasanya seperti itu ya. Saya harap untuk cara masuk BIOS tidak ada masalah ya. Silakan dilatih ya, kalau pengen bisa silakan melatih mungkin punya laptop atau punya PC di rumah, silakan coba masuk BIOS gitu ya. Baik, saya singkat saja di sini. Kemudian ini tampilan jika sudah masuk BIOS ya. Ini tampilan BIOS ya. Ini yang saya maksud, ada tombol merah ini ya, saya lingkari ini itu cara pengoperasiannya. Ini harus kita pahami. Jadi setiap BIOS atau UEFI itu punya masing-masing seperti ini ya, sesuai merek dan model laptopnya. Escape untuk keluar, F8 V-flash, arah panah untuk select item, F10 untuk simpan dan keluar, F11 untuk save stimulus dan BIOS gitu ya. Seperti itu. Jadi seperti ini harus kita pahami ya. Nanti soalnya tiap PC, tiap laptop itu beda-beda. Oke, selanjutnya ini tampilan UEFI ya, gitu ya. Ada dua, ada BIOS dan UEFI. Untuk BIOS itu biasanya digunakan untuk versi mainboard yang lama-lama ya, di bawah 2013, 2012 itu masih pakai BIOS. Tapi kalau UEFI itu sudah 2004 ke atas itu sudah banyak PC atau laptop motherboard baru itu pakai UEFI. UEFI biasanya itu sudah support mouse gitu ya. Seperti ini biasanya tampilan yang sudah UEFI ya. Tapi juga ada yang tampilan seperti UEFI gitu ya. Jadi nanti tinggal macam-macam untuk laptopnya. Saya nggak terlalu mendetail ya, nanti silakan. Yang penting di sini tuh setting BIOS saja, saya setting BIOS saja. Untuk detail masalah seluk-beluk dalam BIOS dan UEFI tidak saya jelaskan nanti di sini. Nanti soalnya terlalu panjang. Oke, di sini yang setelah kita tahu cara masuk dengan tombol apa untuk masuk ke BIOS, kemudian kita cari yang namanya untuk setting booting, kita harus mencari namanya menu boot gitu ya. Di dalam BIOS atau dalam UEFI itu silakan cari menu boot ya. Menu boot ini berfungsi untuk mengubah proses booting ke media instalasi seperti flash disk atau DVD gitu ya. Jadi ibaratkan hard disknya itu nggak ada isinya atau rusak, jadi kita harus booting ke dalam flash disk atau DVD. Kemudian setelah menemukan menu boot, kemudian kita atur media instalasi harus paling pertama, kemudian harus disimpan. Oke, di sini itu memang berbeda-beda ya, untuk karena harus di sini untuk ini opsional ya, maksudnya itu nggak paten, harus paling pertama itu bebas. Maksudnya dalam arti itu kita bisa setiap BIOS kan ada kayak tadi F12 untuk pilih buat menu langsung, nggak harus kita taruh pertama gitu. Jadi ini tuh bisa diloncati atau istilahnya itu harus disetting gitu, macam-macam. Karena di BIOS itu nggak ada menu kayak tadi boot option, tapi langsung ke menu boot. Jadi harus kita setting dulu yang pertama gitu ya. Nah, seperti ini contoh, ini ada merek Ponic BIOS. Kemudian di sini ada menu boot. Pastikan DVD-ROM atau
removable device itu harus kita paling atas gitu ya. Di sini dan sebelah kiri, sebelah kanan itu ada keterangan enter, Ctrl enter, plus minus gitu ya, N, D, kemudian di bawah ini ada F1, escape, dan ini itu pengoperasian dari BIOS Phonik seperti itu. Kemudian di sini Hardware packet ya, di sini ada di menu storage ya, di dalamnya ada boot order ya, kita harus pastikan taruh atas ya, seperti itu. Jangan lupa di sini di bawah ada F5 enter drag, F10 escape. Nah, ini harus dipahami juga untuk menyimpannya, jangan lupa F10 di sini. Kemudian untuk UEFI ya, di sebelah sini ada boot priority, atau di bawah sini ada boot menu, atau tekan F8 seperti itu. Jadi seperti itu ya, harus tahu. Ini kalau pertama memang bingung, tapi silakan dicoba-coba aja ya, nggak masalah. Nanti kalau bingung cari partner untuk menuntun ya. Kalau bingung lagi bisa ke saya, nanti saya bantu mencari boot menunya. Kemudian yang terakhir gitu ya, ini pada BIOS itu untuk proses instalasi ya, itu harus diketahui yaitu boot mode ya, boot mode ini karena penting sekali ya. Boot mode itu ada dua nanti, boot mode legacy sama boot mode sama UEFI, ada dua. Kalau legacy yaitu support sistem operasi 32 bit dan 64 bit. Ini hanya satu bootloader ya. Kemudian support mode partisi MBR ya. Nanti ada di belakang untuk penjelasannya. Kemudian boot mode UEFI support 64 bit dan ini salah ya. Ini hanya ini saya coret ya. Banyak bootloader dan support partisi GPT. Ini ada dua model skema ya. MBR itu mode partisi yang lama tahun 70-an, sekarang sampai berapa tahun 2013 itu ya dipakai. Sekarang sudah ganti yang GPT karena sekarang sudah beralih ke sistem yang 64 bit. Oke, di sini masih ada slide yang kosong, silakan diisi kelebihan dan kekurangan boot mode ya, legacy apa, UEFI apa, biar lebih paham lagi. Kemudian untuk ini masih kosong juga, mode skema partisi MBR itu apa, GP itu apa, silakan nanti dilengkapi, kemudian nanti diupload di slot pengumpulan tugas saya, gitu ya. Kemudian ada juga ini masih kosong, mode partisi, kelebihan kekurangannya apa. Oke. Untuk selanjutnya silakan dikerjakan ya untuk tugasnya ini. Kemudian minggu depan saya akan ngasih tentang ini ya, tentang mode partisi ini ya, tentang legacy UEFI mode. Ini penting juga karena nanti kalau kita salah bisa berabe gitu ya. Baik, cukup sekian yang untuk intinya hari ini, yaitu tentang ini boot menu ya. Boot menu ini yang penting, boot menu ini harus penting. Baik, cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya di grup ya. Terima kasih, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.